Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyayangkan tim penasihat hukum Gubernur Papua Lukas NMB yang mengklaim kepemilikan tambang emas oleh Lukas di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua. Namun klaim tersebut disampaikan di ruang publik dan tidak dibuktikan ke KPK. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta Senin 26 September 2022 menyayangkan tim kuasa hukum Lukas NMB. Menurut Ali, seharusnya tim kuasa hukum Lukas NMB menyampaikan langsung ke penyidik KPK kalau memang ingin sebagai pembuktian terbalik. Jadi, bukan di ruang-ruang publik klaim kuasa hukum soal tambang emas Lukas itu disampaikan pada Senin 26 September 2022. Klaim itu merupakan respon atas pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang meminta Lukas membuktikan sumber harta ratusan miliar yang ditemukan PPATK. Kalau nanti dalam proses penyidikan ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tapi mohon itu diklarifikasi, ya, penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Sebelumnya, Alexander mencontohkan Lukas bisa bebas apabila punya bukti kepemilikan tambang emas sebagai sumber harta kekayaan. Tetapi, klaim tambang emas yang disampaikan oleh kuasa hukum Lukas sebatas narasi di ruang publik. Menurutnya, membangun narasi di ruang publik bukan merupakan sebuah pembuktian. Karena menurut Ali, pembuktian perkara itu harus disampaikan pada tempat dan waktu yang tepat. Selain itu, Ali menyayangkan sikap Lukas yang 2 kali mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Atas dasar itu, Ali meminta Lukas kooperatif untuk hadir dalam agenda pemeriksaan berikutnya. Sebab menurut Ali, sampai saat ini KPK belum mendapat informasi yang benar mengenai kondisi kesehatan Lukas. Di sisi lain, Ali mewanti-wanti tim penasihat hukum Lukas untuk menjadi perantara yang baik agar penanganan kasus bisa efektif dan efisien. Ia mengingatkan kuasa hukum ada ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun bagi para pihak yang berupaya merintangi proses hukum. Hal itu sebagaimana ketentuan pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. KPK mengingatkan kuasa hukum agar tidak menyampaikan pernyataan yang tidak didukung fakta, sehingga bisa masuk dalam kriteria menghambat atau merintangi proses penyidikan. KPK telah memanggil Lukas sebanyak 2 kali, baik sebagai saksi maupun tersangka. Namun, Lukas tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sedang sakit. Penasihat hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, mengatakan kliennya sudah 4 kali terserang stroke sejak 2018. Kondisi kesehatan Lukas yang sedang menurun menjadi alasan ia tak menghadiri pemeriksaan KPK pada Senin 26 September 2022.